wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Welcome to mini podcast 12 IPS 2 SMA Negeri 1 Bangun Purba. Kita akan memulai podcast ini dari sini. Oke, kembali lagi bersama saya Kane Kaisar, umur saya 17 tahun dan di sini saya sudah bersama teman-teman saya. Yang mana di sini kita akan membahas tentang rencana masa depan. Nah, sebelum kita masuk ke topik itu, di sini buat teman-teman silakan perkenalkan dirinya dan umurnya. Teman-teman, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Al-Fahdi. Ya, bisa dibilang keling lah. Umur saya 17 tahun. Perkenalkan, nama saya Matahari. Ya, biasanya dipanggil Tata. Umur saya 17 tahun. Perkenalkan, nama saya Mutia Fitriani, biasa dipanggil Mutia. Umur saya 18 tahun. Perkenalkan, nama saya Nabil Ramadan, biasa dipanggil Ketos. Umur saya 18 tahun. Perkenalkan, nama saya Dewa Rizwanadi, dipanggil Dewa, umur 17 tahun. Nah, ini kan kita membahas tentang rencana masa depan nih. Kan kalau rencana itu berarti kan gambaran gitu ya kan. Kalau masa depan masa yang akan datang. Nah, buat kakak-kakak semua nih pasti kan kita semua itu punya gambaran dan rencana masa depan masing-masing. Nah, buat dari ini kita mulai dari kakak Arif dulu ya kan. Buat kak Arif, ada nggak rencana masa depan kakak? Buat ke depannya gitu. Rencana sih ada, cuman entah terwujudnya suatu impian ini, yaitu hanya Allah lah yang tahu. Intinya ya berusaha aja gitu, apa yang kita cita-citakan. Jangan pernah bosan untuk mengejar apa yang kita inginkan. Setiap kita ingin berusaha, insya Allah pasti ada jalannya sih. Oh, itu kayak prinsip juga lah ya gitu Ya. kan kak. Buat kedepannya ada cita-cita kakak, buat cita-cita aja nih. Nah, jadi cita-cita saya itu mau menjadi asisten. Nah, atau ADM lah dibilang. Ya, buat kakak ngejar cita-cita tadi, ada nggak usaha-usaha yang udah kakak lakuin dari sekarang itu kayak kakak biar cita-cita tadi tercapai dengan waktu yang cepat gitu, dengan kakak mengerjakan dari sekarang, mengejarnya dari sekarang. Nah, jadi usaha saya sekarang ini yaitu seperti belajar menanam, mengoperasi, atau namanya menyetep. Nah, itu saya lakukan pada pulang sekolah, ya langsung dikasih tahu lah, kalau diajarkan sama orang tua saya. Dan itulah sampai saat ini yang bisa saya lakukan. Itu berarti kayak atau emang cita-cita dari sendiri dari orang tua sih, karena kan tadi ya katanya diajari orang tua gitu kan. Nah, satu sih karena faktor lingkungan sih, karena tinggalnya di perkebunan jadi kayak tertarik gitu, kayak dengan menjadi asisten. Baru yang kedua memang kepengen sih, nggak ada paksaan atau apapun dari orang tua. Dan yang ketiga itu karena orang tua bisa, makanya belajar. Mau sekalian membantu Nah. lah gitu ya kan. Kak Tata, ini kita pindah ke kakak Tata. Ada nggak rencana masa depan buat kakak Tata? Ya, pasti ada. Salah satunya kayak nerusin usaha orang tua yang di rumah yang sedang beroperasi sekarang. Oh, di rumah ada apa? Ada usaha lesehan Oh, yang sehat. dijalankan ibu. Oh, jadi kakak kayak mencoba untuk mengembangkan lesehan itu Iya, lagi lah gitu iya. ya kan. Kalau target kakak nih, ada nggak target tahunnya gitu? Maksudnya atau 5 tahun ke depan kakak bakalan kayak jadi cuma tahu jadi pengusaha besar-besaran gitu dari lesehan tadi, ada nggak berapa kiraan tahunnya gitu? Ya, kalau perkiraan kayaknya nggak bisa diperkirakan. Kalau bisa cepat gitu lah ya. Ya, kalau kan? bisa cepat lah. Iya. Nah, buat prinsip kakak nih, kan usaha itu nggak bukan main-main gitu ya kan. Usaha ini pasti banyak cobaannya gitu. Ada nggak prinsip kakak gitu? Iya, jangan takut mencoba. Apapun itu dijalankan aja dulu. Jangan terlalu memikirkan apa kata orang. Kalau apapun
pun jangan malu-malu gitu Iya, ya jangan kan. malu, jangan mentingkan gengsi. Buat kakak Mutia nih, ada nggak rencana masa depan kakak? Untuk rencana kedepannya pasti ada. Nah, kayak apa nih kak? Cita-cita saya ingin menjadi kowat. Nah, kalau buat kuat kan itu agak sulit ya kan untuk mendapatkan sebuah gelar itu. Ada nggak yang udah kakak usahakan dari sekarang? Kayak abang Arif tadi, kayak mencoba menanam-nanam. Kalau buat kakak ada nggak yang udah kakak usahakan dari sekarang? Untuk saya latihan seperti hari pagi. Nah, buat jawab dia, ada nggak prinsipnya? Kalau dalam ada nggak prinsip yang udah kakak tanamkan dari dalam diri kakak? Remaja sekarang kan banyak yang bermalas-malasan, jadi harus konsisten biar tidak malas-malasan lagi. Jadi kayak harus Biar tercapai- menggugah biar diri tercapai untuk terus nggak tujuannya. males gitu ya Iya. kan. Nah, ini buat teman-teman juga jangan males-malesan. Nah, sekarang buat Abang Nabil. Oh, si ketos gitu kan. Nah, buat Abang Nabil ada nggak rencana masa depannya? Kalau rencana, setiap orang pasti ada rencana untuk masa depan. Rencana saya Abang sih sendiri? tamat sekolah ini saya ingin mendaftar menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia. Wah, keren sih. Nah, Ya begitulah. Nah, buat Abang Nabil sendiri, kalau tadi kakak-kakak yang lain kan udah ada hal yang dilakuin. Ada nggak yang udah kakak lakuin di sekarang untuk mengejar cita-cita tersebut? Kalau dilakui itu banyak yang mengejar cita-cita. Contohnya itu seperti latihan yang giat. Saya juga melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Seperti saya juga mengikuti karate. Dan alhamdulillah dalam 1 tahun ini saya sudah tingkat yang lebih senior lah dibilang ya. Dan saya juga purna paskibraka. Baru itu saya juga di rumah sering latihan seperti push up, sit up, lari juga. Dan saya juga mengikuti kegiatan-kegiatan waktu sore hari, yaitu latihan-latihan poli untuk mengisi waktu luang lah bagi saya. Sekali melatih tubuh Iya, gitu benar. ya kan kak. Nah, buat prinsipnya nih, ada nggak prinsip yang kakak tanamkan dalam diri kakak sendiri? Untuk prinsip saya itu jangan takut mencoba. Biarpun itu gagal, coba lagi. Niscaya kegagalan itu pasti ada yang lebih baik dari kita, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita serahkan aja kepada yang di Iya. atas. Ini sekarang kita pindah ke Abang Dewa. Ada nggak bang gambaran atau rencana masa depan kak abang? Gambaran masa depan saya pasti ada, cuman masih bimbang atau ragu gitu. Oh, Kalau gambarannya tuh apa tuh? kayak mau jadi atlet pemain voli timnas, Oh, bisa kayak cuman kalau- kayak masih ragu bisa atau enggak. dari keraguan abang, abang ada nggak memberontak diri sendiri? Kadang kan kita kita kan dalam diri punya keraguan nih. Pasti kan abang ada kayak pemberontakan. Ada nggak yang abang rasakan? Ada berontak sih, cuman ya Tetap ragu gitu ya? iya, cuman ya harus konsisten kayak harus kayak sering lihat apa kan, kayak lihat pertandingan, lihat namanya Turnamen-turnamen. kan Di televisi. panutan kayak Oh, idola gitu. Oh, ada kayak idola yang terus aku harus kayak dia nih, gitu-gitu ya. Cuman kadang patah semangat juga karena hasil latihan gitu-gitu aja. Untuk pemain voli sendiri kan pasti itu melatih fisik gitu ya kan. Udah usaha-usaha yang udah abang lakukan dari sekarang tuh ada nggak? Pasti ada, kayak misalnya dari pagi kita kayak stretching dulu, kayak latihan. Kalau malamnya kita WO atau workout untuk latihan tangan. Kalau sorenya latihan kaki seperti kayak lompat, lari-lari. Kalau misalnya untuk pendinginan sih kayak misalnya direndam air apa? Air es. Oh, itu harus ada juga gitu Iya. ya. Biar nggak terlalu tegang tadi otot-otot gitu ya. Iya, Oke. Nah, mungkin sekian nih dari podcast kita hari ini. Ada nggak nih dari salah satu kakak-kakak atau abang-abang motivasi buat teman-teman yang ada di rumah? Ada nggak nih dari abang Arif ada? Ya,
sedikit motivasi, jangan pernah menyerah, apalagi Dengan keadaan. minder dengan keadaan kita. Ya, kita terus berusaha aja. Ya gitu aja sih motivasi. Karena kayak roda bakal berputar Iya, gitu benar, ya kan. Oke, sekian dari podcast kita hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.